Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rundiani, NPM 1910301035. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang produksi kalimat. Yang selanjutnya yaitu proses ujaran. Nah, dalam proses ujaran ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap konseptualisasi, yakni membentuk konsep apa yang ingin disampaikan atau diujarkan. Yang kedua, formulasi, proses pembuatan olahan apa yang ingin diujarkan menjadi sebuah ujaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, artikulasi, yakni dalam artikulasi ini untuk dapat menghasilkan suara, kata-kata, dan kalimat sehingga dapat mudah dipahami orang lain. Di dalam studi tentang kalimat hanya dapat dilakukan secara tidak langsung. Kita hanya dapat menganalisis gejala pemrosesan bahasa saat manusia berujar. Selanjutnya yaitu ada senyapan dan kilir lidah. Senyapan atau pause dan kekeliruan errors merupakan gejala yang dapat kita pakai untuk mengetahui proses mental manusia saat berujar. Selanjutnya yaitu ada senyapan. Idealnya suatu ujaran berlangsung secara lancar sejak ujaran dimulai hingga ujaran selesai. Namun pada faktanya tidak semua orang dapat berbicara dengan lancar. Nah, macam senyapan. Pada macam senyapan, umumnya senyapan terjadi ketika seseorang merasa ragu-ragu dengan sesuatu yang akan diujarkan atau dikatakan. Nah, ada ciri-ciri alasan yang mengakibatkan kesenyapan itu terjadi. Yang pertama, seseorang terlanjur memulai ujarannya tetapi tidak siap untuk melanjutkannya. Yang kedua, seseorang lupa akan kata yang akan diujarkannya sehingga ia harus meretif kata tersebut. Yang terakhir yaitu seseorang sangat berhati-hati dalam mengujarkan sesuatu. Selanjutnya yaitu senyapan dibagi menjadi 2, yaitu senyapan diam dan senyapan terisi. Dalam senyapan diam, ketika pembicara berhenti sejenak dan diam saja. Contohnya, kemarin saya belanja di sana. Nah, itu ada jeda, titik-titik itu ada jeda sejenak, pemberhentian sejenak. Yang kedua yaitu senyapan terisi. Nah, pada senyapan terisi itu kekeliruan yang berkaitan dengan penyusunan unit-unit lingual atau kekeliruan pada bunyi dalam bahasa yang diproduksi. Contohnya, saya sudah suruh si Anu ke pasar. Besok saya mau ke rumah si itu. Nah, Anu itu kan masih dalam itu unit-unit lingual atau kekeliruan dalam bunyi, mau mengatakan itu tapi lupa itu, terus diganti anusi itu. Nah, masalah ini biasanya ditambahi dengan ucapan belum bisa itu. Nah, pada masalah belum bisa diatasi karena banyak pihak yang harus dilibatkan. Selanjutnya, letak senyapan. Pada senyapan, akibat keraguan dapat terletak di berbagai tempat dalam ujaran, seperti telah kata pertama diujarkan atau sebelum kata-kata pentung dalam suatu kalimat. Menurut Clark dan Clark, senyapan dapat terletak di beberapa posisi, yaitu posisi pertama pada jeda gramatikal, yang kedua pada batas konstituen lain, kemudian yang ketiga sebelum kata utama dalam konstituen. Selanjutnya, kekeliruan. Kekeliruan dalam berbicara dapat disebabkan oleh kilir lidah dan afasia. Macam kilir lidah. Kilir lidah merupakan fenomena dalam produksi ujaran ketika penutur terkilir lidahnya sehingga kata yang diproduksi bukanlah kata yang dimaksudkan. Adapun 2 macam kilir lidah, yaitu yang pertama kekeliruan seleksi. Pada kekeliruan ini dibagi menjadi 3, kekeliruan semantik yang keliru. Nah, pada kekeliruan semantik ini, tipe ini seseorang salah meretrieve kata.
salah meretrieve kata. Kata yang diretrieve bukanlah kata yang diinginkan, tetapi masih dalam suatu kriteria dengan kata itu. Contohnya kol, bayam, dan sawi. Kemudian malaproprisme. Hal ini terjadi karena keinginan penutur untuk memproduksi perkataan berkelas, tapi justru menghasilkan kata yang tidak tepat. Misalnya, reparasi sepeda diujarkan atau ditulis menjadi reparasi sepeda. Kemudian campur kata atau blends. Nah, ini terjadi karena penutur tergesa-gesa ketika mengucapkan sesuatu sehingga ia mencampur unsur dalam kata pertama dengan unsur dalam kata kedua. Misalnya brunch dari breakfast dan lunch. Yang kedua macamnya yaitu kekeliruan assembling. Nah, pada kekeliruan ini penutur mengantisipasi munculnya suatu bunyi sehingga bunyi itu diucapkan sebagai ganti bunyi yang sebenarnya. Misalnya seruling bambu menjadi seluling bambu, berdedaksi tinggi, berterdeksi tinggi. Selanjutnya yaitu ada afasia. Pada afasia ini merupakan penyakit wicara ketika penutur mengalami kendala pada kemampuannya dalam berbahasa yang disebabkan permasalahan atau gagasan pada otak kirinya. Selanjutnya unit-unit kilir lidah. Yang pertama kekeliruan fitur distinktif. Yang kedua kekeliruan segmen fonetik. Yang ketiga kekeliruan suka kata. Yang keempat kekeliruan kata. Nah, pada kekeliruan fitur distinktif dan segmen fonetik ini, pada kekeliruan fitur distinktif yaitu kekeliruan ini terjadi bila bunyi bahasa yang terkilir bukanlah suatu fonem, melainkan fitur distinktif saja, misalnya buku, buku. Nah, pada kekeliruan segmen fonetik ini terjadi ketika jumlah fiturnya lebih dari satu, misalnya left hemisphere, yaitu terjadi have hemisphere. Yang ketiga kekeliruan suku kata dan kata. Pada suku kata, kekeliruan ini terjadi pada tataran suku kata. Contohnya kelapa, kepala, seminar, senimar, minimal, miminal. Yang selanjutnya yaitu ada kata. Pada kekeliruan pada kata ini terjadi jika yang bertukar tempat adalah kata. Contoh gas of tank, tank of gas. Lupa-lupa, ingat, dan latah. Kadang-kadang manusia kesulitan meretrieve kata-kata dari dalam mentahannya. Adapun pola lupa-lupa ingat sebagai berikut, yaitu yang pertama jumlah suku kata benar. Yang kedua bunyi awal kata itu benar. Yang terakhir hasil akhir kekeliruan mirip dengan kata yang sebenarnya. Yang kemudian latah adalah suatu tindakan kebahasaan ketika seseorang terkejut. Ia akan mengeluarkan kata-kata secara spontan dan tidak sadar dengan kata-kata yang diucapkannya. Latah berciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konon latahnya hanya terjadi di Asia Tenggara. Yang kedua, pelakunya hampir selalu wanita. Yang ketiga, kata-kata spontan yang dihasilkan berupa kata yang mengandung unsur seksualitas. Yang keempat, ketika dikejutkan dengan sebuah kata, si latah bereaksi dengan mengulang kata yang sama. Baik, terima kasih penjelasan dari saya tentang produksi kalimat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.